wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafiina wa maulana bil qasimil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita bersyukur, kita bersua dalam keadaan sehat walafiat, dan pada kesempatan kali ini kita sudah masuk di surat Haji, surat Al-Hajj. Petang ini ayat 11 sampai ayat 20. Karena kelihatannya Ustadz kita yang biasa memandu kita belum ada yang hadir, mari kita masuk ke screen kita untuk sama-sama membaca surat Haji ayat 11 sampai 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bih. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bih. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ذلك هو الخسران المبين. ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه. يدعو من دون الله ما لا يضر وما لا ينفع. ذلك هو الضلال البعيد. ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من الأنهار. إن الله يفعل ما يريد. إن الله يفعل ما يريد. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة. من كان يظن أن لن ينصره الله والآخرة. فليمدد بسبب إلى السماء
ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ فلينظر بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى المجوس إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد إن الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. إن الله يفعل ما يشاء إن الله يفعل ما يشاء. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من رؤوسهم الحميم يسهر به ما في بطونهم والجلود يسهر به ما في بطونهم والجلود. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على Muhammad wa ali Muhammad wajil farajah. Bapak Ibu sekalian, semoga Bapak Ibu semuanya senantiasa dicatat kata demi kata, huruf demi huruf dari Allah SWT melalui malaikat pencatatnya,
dan akan menjadi wasilah nanti di akhirat untuk mendapatkan syafaat dan ampunan atas segala dosa. Jemaah sekalian, kita lanjutkan surat 22 kita, surat Haji Al-Hajj. Ini adalah surat yang berbicara nanti juga tentang kurban, tentang haji. Surat Haji adalah surat yang ke-22, jumlah ayatnya 78, kemudian turun di Madinah, dan karenanya disebut surat Madaniyah. Tadi pagi kita sudah sampai di ayat 10. Ini ayat 10 kelanjutan dari ayat sebelumnya tentang wa minan nasi. Di antara manusia ada yang berbicara, berdiskusi, membuat deskripsi tentang Allah, tetapi tanpa ilmu, tanpa petunjuk, dan juga tanpa kitab yang menerangi. Kemudian ditutup di ayat 10 dengan kata-kata, dengan kata tunjuk, dzalika bima qaddamat yadaka. Mereka dimasukkan ke dalam neraka dan Allah mengatakan itu neraka itu adalah hasil usaha kalian. Sesuai dengan apa yang tangan kalian kerjakan dulu di dunia. Jadi neraka adalah merupakan akibat logis daripada perbuatan kita. Dan perbuatan kita adalah merupakan pilihan kita sendiri. Wa annallaha laisa bizallamin lil 'abid, dan sungguhnya Allah SWT tidak pernah menzalimi hambanya sedikit pun juga. Mustahil bagi Allah, Maha Suci Allah, untuk melakukan kezaliman bagi hambanya. Jadi kalau ada hamba yang masuk ke dalam neraka dan mendapatkan siksaan dan derita, itu adalah bima qaddamat yadaka, karena akibat perbuatan kalian sendiri. Kita masuk pada ayat baru. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minan nasi. Jadi sebelumnya ada juga wa minan nasi. Kalau kita lihat ayat pertama surat ini adalah ya ayyuhan nasu, wahai seluruh manusia. Jadi panggilannya kepada seluruh manusia. Setelah itu kemudian berbicara tentang jenis-jenis manusia. Sampai ayat 11 ini, kalau Bapak Ibu lihat kembali sebelumnya, sudah 3 kali Allah mengatakan wa minan nasi. Berarti ini menjelaskan surat ini berbicara tentang jenis-jenis manusia. Jadi jenis-jenis manusia berdasarkan caranya memahami, caranya mempersepsi tentang masalah-masalah ketuhanan. Nah, di ayat 11 ini Allah berfirman lagi wa minan nasi, dan di antara manusia may ya'budullaha ala harfin. Jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia, kita membaca Al-Quran itu adalah tujuannya bukan untuk ingat, tujuannya bukan melihat orang lain. Tujuannya kalau kita baca ayat tidak lantas teringat, oh si A kena ayat ini. Jangan. Karena kalau begitu kita merasa lebih suci dan kita kemudian menganggap orang lain itulah yang terkena ayat itu. Ayat itu adalah obat. Al-Quran adalah syifa. Al-Quran namanya syifa, dan dalam Al-Quran contoh syifa disebutkan adalah madu, an-nahl. Jadi nahl itu adalah syifa. Nah, apa itu syifa? Kalau dimakan manis kaitannya dengan madu, lalu kemudian menyembuhkan. Nah, agama juga begitu, Al-Quran juga begitu. Al-Quran adalah untuk kita beli, untuk kita minum sendiri, untuk kita obati diri kita sendiri. Nah, maka ketika kita membaca ayat ini, Pak Bu sekalian, tidak bermaksud kita membaca ayat ini untuk melihat orang lain, untuk menilai orang lain, untuk mengevaluasi orang lain. Ayat ini kita baca dalam rangka mengevaluasi diri kita, muhasabah diri kita. Jangan-jangan kita masih berkutat pada yang disebutkan dalam ayat ini. Coba kita lihat. Wa minan nasi, dan di antara manusia. Jadi di antara manusia. Man, ada yang ya'budullah, mereka menyembah Allah. Jadi mereka tidak menyembah patung-patung berhala lagi. Tetapi ala harfin, cuma di pinggir-pinggir saja. Menyembah Allah itu di tepi-tepi. Ya. Artinya menyembah Allah itu bukan aktivitas utama. Menyembah Allah itu bukanlah fokus utama dalam kehidupannya. Menyembah Allah itu hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Menyembah Allah itu pada waktu sholat saja. Menyembah Allah itu hanya pada waktu berzikir saja. Nah, sedangkan Allah mengatakan kita diciptakan manusia ini adalah dalam rangka beribadah kepada Allah.
Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tiadalah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka beribadah kepada saya. Artinya seluruh totalitas diri manusia dengan segala macam aktivitas lahir dan batinnya adalah dalam rangka ibadah kepada Allah. Jadi ibadah kepada Allah tidak bisa disebut hanya pada waktu sholat saja, pada saat berzikir saja. Tapi seluruh totalitas diri kita, kapan saja kita berbicara, itu harus bicara dalam rangka ibadah kepada Allah. Kapan saja kita bertindak, berbuat, maka itu adalah bertindak, berbuat dalam rangka ibadah kepada Allah. Kapan saja kita diam, maka diamnya kita adalah dalam rangka ibadah kepada Allah. Bahkan kapan saja kita tidur, maka tidurnya dalam rangka ibadah kepada Allah. Maka tidak ada satu aktivitas dalam Islam kita yang tidak ada doanya. Doa-doa itu adalah dalam rangka memperbaiki niat supaya aktivitas itu dalam rangka ibadah. Pada saat kita akan meninggalkan rumah untuk pergi mencari nafkah, untuk menghidupi suami, istri dan anak kita, maka kita berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billah. Doa itu menunjukkan penyerahan diri secara sempurna kepada Allah. Pada saat kita akan tidur adalah amalan yang boleh dikata amalan yang bisa disebut amalan tidak beramal. Kenapa? Pada saat kita tidur tidak sadar. Tapi sebelum kita tidur, Nabi mencontohkan kepada kita membaca doa Bismika Allahumma ahya Bismika amut. Berarti pada saat kita tidur harus dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Begitu ya pada saat kita masuk kamar mandi. Ya. Begitu kita masuk kamar mandi kita baca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Jadi kita mandi seperti itu. Pada saat kita menyiramkan air ke dalam tubuh kita, Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal ma'a tahura wa yuhibbun tahura. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air yang saya mandi ini suci dan Allah mencintai yang suci. Begitulah seterusnya, tidak ada tempat yang tidak ada tidak ada kita berdoa. Kenapa? Karena seluruh aktivitas kita, seluruh wicara kita, diam kita, tidur kita bahkan adalah ibadah kepada Allah. Begitu kita mendapatkan sesuatu dari seseorang, alhamdulillah. Begitu. Ya. Begitu kita merasa bersalah, astagfirullah. Apa sebabnya? Orang beriman itu harusnya seluruh aktivitasnya adalah ibadah. Tetapi yang dibicarakan dalam ayat ini ada sebagian manusia beribadah kepada Allah hanya di tepi-tepi saja. Kalau ada waktu kosong, ya, kalau tidak ada ya apa boleh buat, tidak lagi beribadah kepada Allah. Fa'in asabahu khairun itma'an nabi. Tanda-tanda ciri-ciri orang seperti ini adalah beribadahnya itu hanya supaya mendapatkan selalu yang baik-baik. Ingin yang baik-baik saja dari Allah dalam persepsi dia. Yang baik itu misalnya uangnya banyak, sehat, dan sebagainya. Begitu nanti berbeda seperti yang diinginkan, dia akan tidak beribadah lagi. Dia bahkan mungkin berpikir buruk kepada Allah SWT yang selama ini disembahnya. Fa'in asabahu khairun. Apabila ditimpa hal yang baik, fa'in asabahu khairun, khairun di sini hal-hal yang baik, itma'an nabi, hatinya tenang. Ya. Jadi kalau mendapatkan kebaikan, hatinya tenang. Bahkan di mana-mana dia ceritakan, alhamdulillah sejak saya rajin salat malam, tidak pernah lupa. Hidup saya lebih mudah, rezeki saya mengalir, begitu. Jadi selalu dihubungkan ibadahnya dengan rezekinya. Ya. Jadi apabila mendapatkan kebaikan, dia merasa tenang. Alhamdulillah berkat saya rajin sholat, gula darah saya turun. Karena ternyata banyak bergerak dalam sholat, menyebabkan gula darah turun. Alhamdulillah berkat saya rajin puasa Senin Kemis, puasa tengah bulan, saya punya berat badan turun. Nah, selalu yang seperti itu Bapak Ibu Jemaah sekalian. Bahwa ibadah itu punya efek pada fisik kita, iya tidak bisa dipungkiri. Tetapi tujuan ibadah kita bukan itu Bapak Ibu sekalian. Tujuan ibadah kita itu adalah apa? Qurbatan ilallah. Mendekatkan diri kepada Allah. Dan terkadang Allah ingin kita dekat kepadanya
dengan diberikan cobaan seperti Allah memberikan cobaan kepada Nabi Syuaib. Allah mengatakan wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat. Allah pasti akan menguji kalian, ingat, menguji kalian dengan sedikit ketakutan, dengan kekurangan harta, dengan kelaparan, dengan haus dan sebagainya. Jadi kita pasti akan diuji. Jadi tidak bisa kita menghubungkan ibadah kita hanya dengan hal-hal yang menyenangkan bagi kita. Nah, orang yang beribadah motifnya seperti ini, apa yang terjadi kalau terjadi sebaliknya? Wa in asabathu fitnatun, apabila yang menimpa dirinya itu adalah hal-hal yang buruk, fitnah itu yang tidak menyenangkan, inqalaba ala wajhihi, tiba-tiba wajahnya berbalik ke belakang. Bahkan ada yang pindah agama, Bapak Ibu. Ada yang pindah agama. Ya. Inqalaba ala wajhihi, tiba-tiba wajahnya berbalik ke belakang. Apa kata Allah? Orang seperti ini khasirat dunia wal akhirat. Dia rugi dalam kehidupan dunia dan rugi dalam kehidupan akhirat. Coba lihat. Sudah beribadah, tetapi Allah mengatakan khasirat dunia wal akhirat. Kenapa? Beribadah hanya ala harfin, di pinggir-pinggir saja. Seorang ulama mengatakan kepada kita, kenapa ada orang itu kalau berbicara dengan temannya itu tidak mau berhenti. Senang aja. Ya. Sampai melewati waktu sholat. Cerita kumpul dengan teman-teman susah berhenti. Sampai dia bisa ceritanya itu sampai misalnya jam 11. Waktu zuhur awal lewat. Masuk sampai kemudian jam 4, jam 5 sore baru berhenti. Sementara begitu beribadah kepada Allah pengen cepat-cepat selesai. Kata ulama ini mengatakan ini pertanda bahwa dia lebih nyaman dengan temannya daripada dengan Allah. Nauzubillah min dzalik. Dia lebih nyaman bersama dengan temannya daripada bersama Allah. Nah, kalau kita sudah lebih nyaman bersama teman kita ketimbang bersama dengan Allah, apa artinya nih Pak Bu sekalian? Bukankah kita yang dimaksud dengan ya'budullah ala harfi? Kita enak tuh kalau melakukan, contohnya misalnya ada di antara kita kalau menonton film, nonton televisi misalnya, senang sekali berlama-lama. Artinya apa yang itu adalah merasa tenang, itminan hatinya kalau bersama dengan tontonan yang dilihatnya, yang berseri-seri. Tapi begitu salat pengen cepat-cepat. Itu artinya apa jemaah sekalian? Orang yang seperti ini lebih nyaman dengan keinginan-keinginan yang memenuhi keinginan hawa nafsunya ketimbang Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan siapa yang beribadah seperti ini khasirat dunia wal akhirat. Dia rugi di dunia dan rugi di akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Bahkan ditutup dengan pertanyaan yang lebih keras, yang lebih tegas. Bahkan yang demikian itu adalah kerugian yang paling nyata. Dzalika huwal khusranul mubin. Karena aslinya tidak ada kenikmatan, tidak ada kenyamanan, tidak ada ketenangan jiwa selain kenyamanan, ketenangan bersama dengan Allah. Karena hanya bersama dengan Allah lah kita tidak akan pernah kecewa. Karena hanya bersama dengan Allah lah Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan jemaah sekalian berbahagia ada orang yang memberikan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, dengan bawa makanan ke tempat-tempat seperti ini jemaah sekalian di masyarakat Islam masih ada. Sengaja kita ambilkan kita mengambilkan contoh foto adalah orang yang pakai jilbab. Seperti juga kemarin yang mengedarkan berita tentang tentang babi ngepet juga pakai jilbab besar juga. Jadi artinya apa jemaah sekalian? Bahwa pakaian keagamaan tidak jamin bahwa isi kepala orang itu adalah sama dengan pakaiannya. Yang menentukan manusia, Pak sekalian ingat, isi kepalanya. Karena menyebabkan kita disuruh beriman kepada Allah, yang menyebabkan kita diberikan kewajiban keagamaan karena isi kepala kita. Isi kepala kita itu ada otak, dan otak itu adalah merupakan hardware bagi bekerjanya software yang bernama akal. Jadi kombinasi antara akal dan otak itulah manusia. Otaknya rusak, manusia tidak bisa beribadah. Akalnya rusak, manusia tidak bisa beribadah. Pokoknya jasmaninya manusia adalah otaknya, rohaninya manusia adalah akalnya. Kalau kita bicara jasmani dan rohani. Nah, jemaah sekalian berbahagia dengan demikian yang tidak kalah pentingnya bagi manusia adalah memperbaiki fungsi-fungsi peran daripada otak dan akal.
Yad'u min dunillahi ma la yadurru wa ma la yanfa'u. Mereka selain menyembah kepada Allah seperti salat dan sebagainya, tetapi mereka juga menyeru kepada selain Allah. Yad'u. Ya. Di sini tidak disebut menyembah lagi, tapi yad'u, menyeru. Mereka kelihatan menyembahnya kepada Allah, tapi memintanya, menyerunya kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Menyerunya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ma la yadurru, sesuatu yang tidak bisa menimbulkan mudarat bagi dirinya dan tidak bisa menimbulkan manfaat. Wa ma la yanfa'uhu. Zalika huwa dalalul ba'id, itulah yang merupakan kesesatan yang jauh. Ya. Inilah kesesatan yang jauh. Lalu apakah sumber manfaat itu? Allah SWT. Apakah sumber mudarat itu? Menjauh dari Allah SWT. Jadi sumber mudarat menjauh dari Allah. Apa itu manfaat? Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak mungkin sumber mudarat. Mudarat itu muncul ketika kita menjauh dari Allah, sebagaimana kita secara otomatis akan buram, kita secara otomatis akan mulai agak gelap, temaram apabila menjauh daripada cahaya. Jadi temaramnya kita adalah konsekuensi logis daripada menjauh daripada cahaya. Yad'u laman darruhu aqrabu min naf'ihi. Mereka menyeru sesuatu yang darruh, mudaratnya lebih dekat kepada manfaatnya. Memang ada manfaatnya, tetapi mudaratnya lebih dekat kepada dirinya. Mudaratnya lebih dekat kepada dirinya daripada manfaatnya. Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang memilih yang manfaat dan meninggalkan mudarat, itu berbicara tentang fungsi akal. Jadi orang yang berpikir rasional manapun, orang yang berpikir akal sehat manapun, itu pasti selalu memilih yang lebih besar manfaatnya daripada mudaratnya. Nggak usah bicara mudarat, nilai saja, sama-sama manfaat. Tapi satu diberikannya manfaatnya besar, yang satunya manfaatnya kecil, pasti manusia memilih yang manfaatnya besar. Kita kasih orang, tawarkan kepada orang itu, buat satu uang 100.000, yang satu yang 10.000, pasti otomatis milih 100.000. Selama dia berakal sehat. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu curiga dengan temannya atau sahabatnya atau keluarganya, ini masih waras atau tidak, lagi mabuk atau tidak, oh gampang, tawarkan aja uang. Kalau dia pilih uang 100.000 dan meninggalkan yang 10.000, berarti masih waras. Jadi nggak usah mudarat, manfaat saja. Kalau manfaatnya lebih besar, pasti dia pilih. Ketimbang manfaatnya lebih kecil. Coba tawarkan kepada orang satu emas, satu perak, sama-sama 10 gram. Pasti dia pilih emas. Apa sebabnya? Ya itulah akal sehat manusia. Maka jemaah sekalian, tapi dalam kehidupan sehari-hari, betapa banyak orang yang memilih, menyeru yang mudaratnya lebih dekat kepada dirinya ketimbang manfaatnya. Laman yadurruhu aqrabu min naf'ihi. Ini menunjukkan mengalami semacam distorsi intelek namanya. Mengalami semacam kerusakan cara berpikir. Mengalami destruksi berpikir namanya. Labisal maula wa labisal ashir. Dia lupa, jemaah sekalian berbahagia, bahwa mudarat itu adalah seburuk-buruk penolong. Maksudnya menyeru kepada selain Allah yang mudaratnya besar. Walabisa asyir, dan itu adalah seburuk-buruk asyir. Jadi kalau ada sesuatu selain Allah yang kita lebih dekat kepadanya daripada Allah, maka itu adalah labisal maula walabisal asyir. Jadi harusnya jemaah sekalian, kita harus lebih dekat kepada Allah dari manapun juga. Ustaz, suaranya mana Ustaz? Kita kumpul dengan teman kita. Suaranya masih hilang ya? Udah Ustaz. Udah ya? Ada Ustaz. Jadi coba sekalian, dan gambar masih kelihatan ya? Kelihatan Ustaz. Ya. Sekarang kita lihat ayat 14. Mas sekalian, ini adalah pantai. Ada air yang bergerak, ada gunung. Itu kan enak kelihatan. Dan berbagai belahan dunia ini datang mencari pantai berpasir putih seperti ini
bayar mahal-mahal cuma sekian berbahagia. Artinya apa? Manusia selalu mencintai keindahan. Itu adalah fitrah, seperti mana tadi mencintai kemanfaatan. Ya, paling kalau dilihat seperti ini, tiba-tiba pengen, ya kita lihat tiba-tiba pengen ke lautan, ya. Tiba-tiba kita pengen pergi ke laut, ya. Pergi ke air mandi, ya. Apalagi lihat ada gunung di sampingnya, ya. Nah, mas keser bahagia. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus shalihat. Sungguhnya Allah SWT memasukkan orang beriman. Kenapa pindah ke sorga? Karena tadi banyak orang yang meminta berharap kepada selain Allah ketimbang kepada Allah yang mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Kata mudarat di sini artinya mudarat dunia akhiratnya, itu maksudnya Mas sekalian. Ya, bagaimana caranya harta benda kita bisa manfaatnya lebih besar daripada mudaratnya? Ya, jangan digunakan untuk hal-hal yang buruk. Ya. Kalau kita gunakan harta benda kita untuk hal-hal yang buruk, berarti kita lebih dekat kepada mudaratnya daripada kemanfaatnya. Ya. Kita gunakan beli minuman-minuman keras misalnya, kita pakai misalnya narkotik. Itu kan narkotik mahal, gram-graman itu bisa ratusan ribu. Tapi banyak orang menggunakan hartanya ke situ. Ya. Nah, jadi kalau menggunakan harta ke situ, berarti telah memanfaatkan hartanya kepada mudarat, sesuatu yang mudaratnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Innallaha, kalau kita mengejar manfaat dunia akhirat, maka Allah mengatakan innallah, sungguhnya Allah yudkhilu, akan memasukkan. Sungguhnya Allah, ini dimulai dengan kata inna. Inna itu artinya sesungguhnya, benar-benar. Allah akan memasukkan yudkhilul ladzina amanu wa amilus shalihati, dan beramal saleh, kemana? Jannatin, surga. Tajri min tahtiha al-anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan Allah kalau sudah mengambil keputusan dan keinginan, irada namanya, pasti akan terjadi. Innallaha yaf'alu ma yurid. Allah pasti akan melakukan apa yang diinginkannya. Karena Allah tidak ada pertimbangan. Kita ada pertimbangan. Kenapa? Karena kita ada hawa nafsu. Kita ada pertimbangan. Kalau Allah tidak ada kepentingan lain, yang ada adalah kecerdasan pada dirinya, sehingga tidak butuh pertimbangan. Begitu menginginkan, terwujud. Innallaha yaf'alu ma yurid. Allah melakukan apa yang diinginkannya. Ingat mas sekalian, kata-kata yurid itu apa yang dia inginkan. Maka marilah kita mengejar, mendekati keinginan Allah. Supaya Allah menjadikan kita bagian daripada keinginannya untuk diselamatkan. Menjadikan kita bagian daripada keinginannya untuk dicintai. Menjadikan kita bagian dari keinginannya untuk dimuliakan. Menjadikan kita bagian dari keinginannya untuk dimasukkan ke dalam surganya kelak. Ini Muhammad. Muhammad disebut dengan Rasul Allah. Muhammadun Rasulullah. Kalau Muhammadur Rasulullah dalam kaidah bahasa namanya subjek predikat. Yang namanya predikat itu menerangkan subjek. Ya, menerangkan subjek. Misalnya Abdullah seorang guru, berarti seorang guru itu menerangkan Abdullah itu profesinya guru. Ya. Nah, Muhammad Rasulullah. Muhammad subjek, Rasulullah adalah predikat. Jadi Allah yang menjelaskan bahwa Muhammad itu adalah Rasul saya, Rasul Allah. Karena dia Rasul Allah, tentu semua aktivitas perbuatan dan kehendak-kehendak keinginannya adalah Allah juga. Maka tidak mungkin Allah menyanyiakan Rasulnya. Man kana yazunnu an lan yansurahu. Siapa gerangan yang menyangka anlan, bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menolong Muhammad. Ini hu-nya di sini adalah Muhammad, ini hu. Ya. Hu ini adalah damir Muhammad. Ya, Nabi Muhammad kita. Man kana yazunnu an lan yansurahu Allah. Siapa yang berpikiran, menyangka, membuat asumsi-asumsi bahwa Allah SWT sekali-sekali tidak akan menolong Muhammad fit dunia wal akhirat, dalam kehidupan dunia dan akhirat, falyamdud bisababin ilas sama, maka hendaklah yang bersangkutan membentangkan sebab, ya, membentangkan tangga. Sebab itu sebab jalan ilas sama, ke langit.
hendaklah dia naik ke langit yang tinggi. Summal yakta, kemudian dia menjatuhkan dirinya. Wal yakta itu menjatuhkan dari kata-kata yakta, menjatuhkan, memotong. Setelah sampai di atas itu, ya tangganya atau ke tempat bergantungnya dipotong. Ya. Summal yakta falyanzur, maka pasti dia akan menyaksikan. Yang bersangkutan akan menyaksikan hal yuzhibanna kaiduhu ma yagid. Mereka pasti akan menyaksikan bahwasanya dalam menjatuhkan dirinya atau dalam melepaskan dirinya dari gantungan itu tidak ada yang bisa menolongnya. Apa maksudnya ayat ini? Allah menunjukkan bahwa hukum ini adalah hukumnya. Maka pada saat kita jatuh, pada saat kita melepaskan gantungan kita, itu artinya kita sendiri tidak mampu menolong diri kita. Yang terjadi adalah kita jatuh sesuai dengan hukum-hukum Allah. Karena hukum Allah mengatakan di bumi ini ada gravitasi. Maka kalau kita naik tanpa gantungan, kita akan jatuh. Ya, kita akan ditarik oleh gaya gravitasi buminya Allah. Buminya Allah, gaya gravitasinya Allah. Maka pada saat kita jatuh, itu adalah pada hakikatnya adalah perbuatan Allah kepada kita. Yang kita tidak bisa menciptakan kaiduhu. Ya. Kita tidak bisa menciptakan tipu muslihat. Nah, Rasul itu sama dengan gravitasi, sama dengan bumi. Bumi ini adalah bumi Allah. Hukum-hukum gravitasi adalah sunnatullah. Sedangkan Muhammad adalah Rasulullah. Maka artinya Pak Muhammad itu sendiri adalah instrumen Allah. Ya. Tidak mungkin Muhammad berbuat dan bertindak bertentangan dengan hukum-hukum yang lain. Karena hukum itu sendiri adalah pertolongan bagi manusia sesungguhnya, maka Muhammad itu tidak mungkin tanpa ditolong oleh Allah, karena perbuatan tindakan Muhammad adalah pada hakikatnya tindakan dan perbuatan Allah. Jadi siapa yang mengatakan bahwa Allah tidak menolong Muhammad, itu artinya orang itu ingin memisahkan antara Muhammad dengan Allah, sedangkan satu-satunya manusia yang tidak pernah berpisah dalam penyebutan dengan Allah adalah Muhammad. La ilaha illallah Muhammadun. Jadi ingat, la ilaha illallah, Allah terakhir, baru Muhammad Rasulullah, Muhammad yang pertama. Jadi tidak mungkin. Maka sebaliknya, yang orang begitu kalau dia naik ke atas, melepaskan dirinya, dia akan jatuh. Jatuhnya itu menunjukkan dia tidak mampu melawan sunnatullah. Sunnatullah itu persis sama dengan Rasulullah. Sama-sama disandarkan kepada Allah. Jadi hal yudhibanna kaiduhu ma yagid. Ya. Yagid itu artinya marah. Jadi artinya bahwasanya tindakannya itu tidak akan bisa menghentikan Muhammad sebagai Rasul Allah. Wa kadzalika anzalnahu, begitulah kata ayat ini. Anzalnahu, kami menurunkan kitab kepada Muhammad, yaitu Al-Quran. Jadi sekarang di sini hu-nya adalah Al-Quran. Al-Quran. Ya. Ini adalah Quran. Ya. Begitulah kami turunkan Al-Quran. Kepada siapa diturunkan Al-Quran? Kepada jiwa Muhammad. Sehingga totalitas jiwa Muhammad adalah Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran itu satu lingkaran dan jiwa manusia satu lingkaran, maka lingkaran Al-Quran sebesar lingkaran jiwa Muhammad, dan kedua lingkaran itu menyatu terpadu, menyatu terintegrasi. Wa kadzalika anzalnahu ayatin bayyinatin. Begitulah kami turunkan kepada manusia melalui Muhammad Al-Quran yang isinya adalah ayatin bayyinatin. Isinya adalah ayat yang jelas. Tanda-tanda kebesaran Allah yang sangat jelas. Jadi Al-Quran lagi, Al-Quran lagi. Jadi kalau kita ingin memahami ayat-ayat Allah dengan jelas, Al-Quran. Cuma memang Bapak Ibu sekalian tidak bisa kita baca sekali dua kali. Kita sampaikan bahwa Nabi saja, Muhammad, yang merupakan Rasul Allah itu, mengajarkan umat Al-Quran selama 23 tahun. 23 tahun. Maka bagaimana mungkin kita bisa memahami Al-Quran hanya dengan sekali dua kali baca saja. Wa anna Allah yahdi man yurid. Dan Allah SWT, sungguhnya Allah SWT yahdi, membimbing orang yurid. Ingat jemaah sekalian, sebelumnya kita melihat juga kata yahdi ila
siratis sair, menuju kepada jalan, menuju kepada api neraka. Ya. Jadi ada sebelumnya juga Yahdi membimbing di awal-awal surat ini. Nah sekarang harusnya kalau kita membaca Al-Quran, berarti kita memasukkan diri kita di dalam keinginan Allah. Ingat Bu sekalian, yurid itu kehendak Allah. Jadi pada saat kita baca Quran, kita harus bersihkan niat kita, jiwa kita. Niat kita adalah masuk dalam keharibaan, masuk dalam kepangkuan kehendak Allah, sehingga kita masuk kategori yang dikehendaki Allah untuk dipandu, dibimbing. Jadi memasukkan diri kita dalam kehendaknya, dalam iradatnya, sehingga kehendak kita sama dengan kehendak Allah. Keinginan kita sama dengan keinginan Allah, dan keinginan Allah yang paling tinggi bagi manusia adalah membimbingnya. Dan ini yang kita minta dalam Al-Fatihah, ihdina siratal mustaqim. Dan Allah mengatakan, wa anallaha yahdi may yurid. Allah akan membimbing siapa yang dia kehendaki. Artinya orang itu harus menyesuaikan kehendaknya dengan kehendak Allah melalui Al-Quran. Kita lihat ini ayat 17 Jemaah sekalian. Ayat 17 ini Bapak Ibu perhatikan, yang suka berbicara tentang pluralitas. Ya. Ayat 17 ini berbicara tentang pluralitas. Berbicara bagaimana Islam indahnya menghormati agama-agama yang berbeda. Bahkan pagan sekalipun, penyembah berhala sekalipun. Itulah sebabnya background-nya di sini kita berikan gambar-gambar macam-macam agama. Ya, ini ada semua. Ya. Ada agama langit, ada agama bumi. Sisi sini agama bumi. Di sini agama langit, ya. Agama samawi, dan di sini agama aradi. Dan ini sekarang mengisi bumi kita, bumi Allah. Semuanya sekarang menempati bumi ini. Dan kita tahu bukan hanya agama samawi yang banyak, tapi agama aradi juga. Ya, saudara kita yang beragama Hindu itu banyak. India sekarang penduduk Hindunya hampir 1 miliar. Ya. Belum lagi dengan Buddha. Kalau di Jepang itu kita sebut Buddha. Shinto masuk kategori Buddha, cabang Buddha. Di Cina walaupun ateis, tetapi mayoritas masyarakatnya beragama, dia beragama Buddha. Di Korea beragama Buddha. Di beberapa negara Indochina beragama Buddha. Ya. Jadi Mas Keser bahagia, agama-agama ini banyak. Dan sekarang mengisi bumi kita. Nah sekarang, karena agama-agama ini yang berbeda adalah realitas, kenyataan. Kan kenyataan Pak Uskaren. Kenyataan itu nggak bisa kita tolak. Kalau kita menolak kenyataan, sama dia membenturkan kepala di tembok. Bukan tembok yang runtuh, kepala kita yang pecah. Ya, ini kenyataan, realitas. Artinya realitaslah bahwa ada orang Hindu dan banyak. Realitasnya kenyataanlah bahwa ada orang Shinto dan negaranya maju. Realitaslah bahwa ada orang Buddha dan maju seperti Korea, Cina, negara-negara Indochina. Jadi jemaah sekalian, ini kenyataan. Kalau kenyataan, bagaimana bisa kita menolaknya? Realitas. Ya. Nah sekarang, bagaimana Allah berbicara tentang kenyataan seperti ini? Mari kita lihat. Allah berfirman, innalladzina amanu. Pertama dibicarakan adalah, sungguhnya orang beriman. Ini orang beriman dulu. Ya. Baru kemudian, walladzina. Ya. Walladzina. Siapa walladzina di sini? Pertama adalah hadu, orang Yahudi. Ya. Dan orang-orang Yahudi. Siapa lagi? Wasabiina, orang Sabiin. Sabiin itu dianggap agama-agama yang lebih tua daripada Yahudi. Karena agama yang paling tua yang kita kenal Yahudi, baru Nasrani, baru Islam. Dalam agama Samawi. Dianggap katanya Sabiin juga agama Samawi, tapi lebih tua dari Yahudi. Ada yang mengatakan masuk kategori cabang Sabiin itu adalah Yazidi yang ada di Irak. Yang tempo hari dibantai sama ISIS itu. Sabiin. Kemudian Wan Nasara, Nasrani. Ya. Ini Nasrani masuk di sini juga. Ya. Wan Nasara. Dan kemudian wal majusa, majusi. Ingat Mas sekalian, ini majusi masuk. Ya. Wal majusa, majusi. Majusi itu dikenal dengan Zoroaster, Ahura Mazda Tuhannya. Jadi al majusa dulu Iran lama majusi, Persia lama majusi. Dan sekarang di Iran masih ada majusi juga. Tempat ibadahnya terpelihara, dilindungi. Walladzina asyraku, bahkan orang-orang musyrik. Bapak Ibu lihat ayat ini, bahkan orang musyrik pun, coba kita lihat. Jadi artinya ketika ini masuk dalam Al-Quran, dan Al-Quran itu berlaku sepanjang masa,
Berarti ini akan selalu ada. Orang beriman akan ada, orang Yahudi juga akan ada, Sabi'in juga akan ada, Nasrani akan terus ada, Majusi akan terus ada, bahkan penyembah berhala juga akan terus ada. Ini masukkan dalam Al-Quran. Sedangkan Al-Quran adalah berlaku sepanjang masa. Berlaku sepanjang masa berarti selalu berhadapan dengan realitas sepanjang masa. Innallaha, sesungguhnya Allah. Lihat ini kata-katanya. Inna Allah, sungguhnya Allah, ini Allah Subhanahu wa ta'ala lah, yafsilu, akan menguraikan. Maksudnya memisah-misahkan. Ya. Jadi Allah lah nanti yang punya kewajiban, yang punya tugas untuk mengadili mereka di akhirat. Yafsilu itu artikan mengadili, sehingga ditempatkan sesuai dengan porsinya masing-masing. Yafsilu bainahum, Allah akan mengadili di antara mereka. Kapan? Di hari kiamat. Ya. Karena ini adalah tugas Allah, dan di hari kiamat, kita di dunia nggak perlu mengadili mereka. Kita harus menghormati mereka, Pak Ibu sekalian. Kita menghormati orang Yahudi menyembah agamanya dan menjalankan agamanya. Kita menghormati kaum Sabi'in menjalankan agamanya. Kita menghormati orang Nasrani, apapun cabang-cabang Nasrani untuk menjalankan agamanya. Bahkan Majusi yang menyembah api itu. Bahkan musyrik yang menyembah berhala itu. Ini Allah mengatakan Allah lah yang akan mengadili nanti di akhirat. Jadi Allah punya tujuan, punya kerjaan, bukan pekerjaan kita. Lalu apa pekerjaan kita? Pekerjaan kita bertindak sebaik yang kita pahami dari agama kita, semoga bisa menjadi cahaya bagi orang lain, memberikan manfaat kepada orang lain. Ingat, memberi manfaat sebanyak mungkin kepada orang lain. Persoalan mereka mengakui kebenaran kita atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Nanti Allah SWT menguraikan di antara kita di hari kiamat. Jadi tidak perlu kita berbenturan. Lalu siapa yang dihukum di dunia? Yang dihukum di dunia yang melakukan kejahatan. Yang disebut kejahatan itu adalah mengganggu kemanusiaan. Mengganggu kepentingan manusia dan kemanusiaan. Seperti mencuri, kan berarti mengambil haknya orang. Maka siapapun yang mencuri, orang Islam juga kalau mencuri, ya harus ditahan. Kenapa? Karena mencuri adalah mengganggu hak orang lain. Jadi kalau dia mencuri, siapapun yang mencuri, kita harus tahan. Tapi siapapun yang berbuat baik, walaupun dia adalah asyiraku, kita harus apresiasi perbuatan baiknya. Karena perbuatan baik itu memberikan manfaat bagi kehidupan kita. Innallaha ala kulli syai'in syahid. Allah Subhanahu wa ta'ala lah, ingat, Allah lah Subhanahu wa ta'ala yang maha menyaksikan. Kalau Allah maha menyaksikan, berarti menyaksikan bagaimana hati orang itu yang sesungguhnya. Sementara kita tidak. Cobalah lihat di mas kalian ayat 17 ini. Begitu indahnya Islam ini, Bapak Ibu Mas kalian. Ya. Jadi disebutkannya di dalam Al-Quran, baru ditutup bahwa innallaha yafsilu bainahum yaumil qiyamah, berarti kita harus menerima kenyataan mereka, Pak Ibu sekalian. Ya, tidak bisa kita bersikap iri hati kepada mereka, banyaknya mereka. Ya. Persoalan kita masing-masing dengan agama dan kepercayaan kita, urusannya kita semuanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah menjelaskan, jangan khawatir. Allah itu terhadap segala sesuatu, bukan hanya seluruh manusia, tapi segala sesuatu syahid, menyaksikan. Artinya Allah lah yang menjadi saksi, yang sebenar-benarnya saksi atas perbuatan dan hati kita masing-masing. Sehingga tugas kita di dalam bumi ini adalah menjaga bumi ini menjadi warisan bersama, untuk kita tempati bersama, hidup bersama, saling menghormati, saling memuliakan, saling mendorong menuju kepada kebenaran, dan saling menghalangi dalam kejahatan. Itulah tugas kita bersama. Ayat 18. Kita lihat ini Allah. Mengibaratkan dirinya dengan cahaya. Alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardh. Apakah engkau, maksudnya bagaimana Allah itu membiarkan alam semesta ini sedemikian rupa? Alam tara, apakah engkau tidak atau belum melihat bahwa sungguhnya Allah SWT kepadanya la yasjudu lahu, kepadanya lah bersujud man fis samawati wa man fil ardh. Siapa saja yang ada di langit dan siapa saja yang ada di bumi. Bahkan wasyamsu wal qamaru wan nujumu. Syamsu itu matahari, al-qamar bulan, an-nujum bintang-bintang, wal jibal dan juga gunung-gunung, wasyajaru dan juga pohon-pohonan, wad dawab dan juga hewan-hewan melata,
wa katsirun minan nas, dan kebanyakan dari manusia. Kenapa kasirun banyak dari manusia? Ya karena tidak semua, coba. Wa katsirun minan nas, begitu sampai pada manusia, Tuhan tidak menggunakan wan nas. Harusnya kan wan nas saja. Tapi dikatakan wa katsirun minan nas, dan banyak juga dari manusia. Wa katsirun haqqa alaihil adzab. Kebanyakan dari manusia menyembah kepada Allah, tapi banyak juga dari manusia karena mereka tidak peduli dengan kebenaran dan kemanusiaan, maka telah pasti baginya azab. Karena mereka tidak mau tahu tentang manusia dan kemanusiaan. Wa may yuhnillahu fama lahum min mukrimin. Siapa yang Allah hinakan dalam kehidupan ini, maka tidak ada yang bisa memberikan kepadanya kemuliaan. Innallaha yaf'alu ma yasha. Ingat, jangan khawatir. Allah melakukan apa yang Dia. Jadi jemaah sekalian, kalau kita memahami ayat ini dengan baik, kita ini merasa tenang, tidak perlu terganggu dengan perbedaan, tidak perlu terganggu dengan saudara-saudara kita yang makan di samping kita kalau kita berpuasa. Ya. Karena tidak berpuasa juga memang dibenarkan oleh syariat. Pertama, berpuasa itu hanya diwajibkan kepada orang beriman. Ayatnya jelas, ya ayyuhalladzina amanu. Ayatnya mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, berarti kita mengatakan saudara kita yang tidak seiman dengan kita, mereka tidak berpuasa dan kita harus hormati. Seperti mana tadi Allah menjelaskan di ayat 17. Yang kedua, sesama orang beriman juga ada syariat untuk tidak berpuasa. Siapa? Kalau dia sakit atau dalam safar, coba. Berarti boleh berpuasa. Tidak berpuasa. Jadi cuma sekedar bahagia. Agama ini indah sebetulnya. Ya. Kalau mereka misalnya memanipulasi dirinya harusnya berpuasa tapi tidak berpuasa, itu urusannya dengan Allah. Ingat, innallaha yaf'alu ma yasha. Allah nanti akan melakukan apa yang Dia kehendaki. Tidak perlu kita masuk dalam wilayah Allah. Marilah kita bekerja pada wilayah kita sebagai manusia dan hamba. Ini adalah bayangan nanti di akhirat, konsekuensi daripada perbuatan kita manusia. Hadani hasmani. Hadani hasmani. Ini ada dua golongan manusia. Hasman itu berlawanan, kontra, prokon. Ada prokon. Jadi manusia itu selalu ada prokon. Jangankan masalah-masalah kehidupan praktis, masalah ketuhanan saja ada prokon, ini berlawanan. Ya. Jadi hadani hasmani, ini adalah dua orang yang berlawanan, kontra. Ikhtasamu fi rabbihim. Mereka itu, ini kata-kata bertengkar tidak cocok ya. Bertengkar, masa bertengkar? Maksudnya berdiskusi, ya. Adu argumentasi berkenaan dengan masalah Tuhan mereka. Hasmani ikhtasamu fi rabbihim. Nah, maka apa kata Allah? Falladzina kafaru, maka adapun orang yang kafaru, yang tertutup hatinya mencari kebenaran, qutti'at lahum thiyabun min nar. Maka qutti'at lahum, maka dipotonglah bagi mereka siap pakaian mereka. Ya, maksudnya pakaian mereka itu dibuat. Ya. Jadi qutti'at dipotong maksudnya dibuat. Ya, digunting pakaian mereka dari neraka. Jadi cuma sebagian disebut kafaru itu adalah orang yang tidak mau banyak terlibat dengan masalah-masalah ketuhanan, tetapi mereka pengen berdiskusi. Sehingga diskusinya tadi seperti sebelumnya tidak bigairi ilmin, tanpa ilmu, juga tanpa petunjuk, dan juga tanpa kitab yang menerangi. Maka qutti'at lahum siyabu min nar yusabbu min fawqi ru'usihim alhamim, kemudian disiramkan, dituangkan. Yusabbu itu disiramkan ke atas mereka atau di atas kepala mereka alhamim, air yang mendidih. Coba Bapak Ibu sekalian lihat ayat ini baik-baik. Kenapa itu menyebutkan di sini kepala dan kemudian air yang mendidih? Coba deh, kaitannya dengan diskusi di sini. Ini harus kita baca ayat ini dengan menggunakan akal sehat kita. Dua orang berdiskusi, prokon, tetapi kemudian orang kafir disebutkan kafaru di sini disebut akan disiramkan di atas kepala mereka air yang mendidih. Ya. Apa sebabnya? Yang disebut kafir di sini bukanlah yang belum percaya kepada Tuhan, tetapi yang kalau berdiskusi kepalanya panas, mendidih. Artinya apa? Orang beriman itu bagaimanapun kerasnya pertentangan, perbedaan, dia kepalanya tetap dingin. Jadi ini bahasa kita di Indonesia berkepala dingin. Karena lawannya berkepala panas nih. Jadi ini kan perumpamaan. Kenapa? Ingat, semua yang kita dapatkan di akhirat akibat di dunia. Jadi kalau di akhirat kita disebutkan
disiramkan dari atas kepala kita air yang mendidih, karena di dunia itu tidak pernah bisa berdiskusi dengan kepala dingin. Ya. Selalu dengan kepala panas. Ya. Dan yang disebut dengan kepala panas selalu irasional. Emosinya mendahului rasionya. Inilah yang disebut dengan kafarud di sini. Coba dilihat di Mas Kaisar berbagi ayat ini. Nah, ini dia bayangannya nanti di neraka. Kemudian yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Sehingga yusharu bihi, dengan air yang mendidih tadi disiramkan kepada kepalanya, ya, kepala itu tempatnya otak tadi dan akal kita bekerja. Yusharu bihi, maka melalui air panas itu mendidih juga, meleleh juga, ma fi butunihim, apa yang ada dalam perut mereka dan juga kulit mereka. Kira-kira apa maksudnya nih Pak Bos sekalian? Artinya bahwa kata-kata yusharu itu meleleh, bahwa benar-benar perut manusia, kulit ini menunjukkan panca indera, perut menunjukkan pendapatan, makanan, dan sebagainya, sangat dipengaruhi oleh kepala. Sangat dipengaruhi oleh kepala. Kalau kepalanya dia panas, mendidih, maka dia akan mencari makanan yang juga makanan itu yang bersifat ilegal dan bisa membuat perut mereka menderita dan juga kulit mereka. Cobalah lihat lagi-lagi, kita ambil itu kita ambil itu orang yang menyebarkan hoax babi ngepet. Pasti kepalanya panas. Ya, sehingga mengambil jalan pintas dengan cara seperti itu. Ingin mencari uang dengan cara seperti itu. Kan ujung-ujungnya perut. Ya, ujung-ujungnya pengen hidup senang dengan cara seperti itu. Julud ini adalah hidup senang. Bapak Ibu sekalian, oleh sebab itulah marilah kita berhati-hati dengan kepala kita. Karena dari kepala lah turun ke perut. Dari kepala lah juga berpengaruh kepada kulit, bagian zahir kita. Di kulit ini adalah panca indera. Karena kulit merasakan panas, merasakan dingin. Kulit yang merasakan tekstur sebuah benda. Kulitlah yang paling berfungsi di dalam hal kenyamanan dan kenikmatan hidup. Sedangkan makanan kita adalah perut kita. Perut dan di sekitar perut itu adalah berkaitan dengan hal-hal yang menyenangkan. Nah, Mas Kaisar baik, ternyata dari pikiran. Allah menjelaskan betapa banyak orang berbicara tentang masalah ketuhanan, bahkan dia sangat-sangat emosional bicara ketuhanan, ternyata ujung-ujungnya masalah perut, kata ayat ini. Masalah kesenangan. Kelihatannya sangat hebat membela masalah-masalah ketuhanan, sampai berbusa-busa, sampai pengen mati katanya, tetapi ternyata ujung-ujungnya adalah perut dan masalah kulit. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita, bisa memberikan pemahaman kepada kita Bapak Ibu sekalian ayat ini, karena ayat-ayat Al-Quran adalah merupakan panduan, mari kita berpedoman kepadanya di dalam menempuh hidup kita di dalam kehidupan dunia yang sementara ini. Terima kasih banyak, yang mau bertanya dipersilakan. Ya, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Rum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, siapa yang tadi bertanya Pak? Pak Rum ya? Pak Rum. Ya silakan Pak Rum. Pak Rum silakan Pak Rum. Pak Rum silakan Pak Rum. Ya, Pak Ustadz tadi ada. Halo, Assalamualaikum. Ya, silakan. Ya, Pak Ustadz tadi menjelaskan bahwa Muhammad itu sendiri adalah instrumen Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada uraian lebih rinci sehingga kita mudah memahaminya dan mengaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih banyak Pak Rum. Jadi Mas Yasser, bagi yang disebut dengan instrumen Allah itu setiap kita bertentangan dengannya, maka pasti kita akan terhukum secara otomatis. Seperti tadi misalnya kita ke atas, baru kita melepaskan gantungan, pasti akan terhukum oleh gravitasi. Karena sudah dikatakan bahwa gravitasi itu menjatuhkan orang ke bawah, menarik orang ke bawah. Jadi pada saat kita jatuh, melepaskan tadi gunting yang menggunting kita punya tempat bergantung, ya otomatis kita jatuh. Dan itu adalah hukuman yang kita ciptakan sendiri, otomatis. Begitu juga kalau kita bertentangan dengan Muhammad, karena Muhammad itu adalah kebenaran, Muhammad itu al-haq, mirip tadi dengan gravitasi,
Maka kalau kemudian kita bertentangan dengannya, otomatis kita terhukum. Hukumannya adalah satu, menunjukkan kita jalannya pasti salah. Dan setiap manusia menempuh jalan yang salah, pasti akan berpengaruh minimal pada jiwanya. Setiap jalan kita salah, setiap jalan kita tidak in line with jalannya kebenaran, berarti kita salah. Contohnya, begitu kita tidak berada di jalan yang lurus, pasti kita telah jalannya bengkok, masuk di rawa-rawa, di sawah-sawah. Dan pasti kita akan menderita. Mobil kita akan kandas di sana, bahkan kita tidak akan sampai di tujuan. Begitu. Jadi Muhammad ini adalah rahmatan lil alamin. Muhammad sendiri adalah merupakan mizan, patokan. Muhammad sendiri adalah furqan, pembeda. Apakah kita benar atau tidak? Begitu, Pak Rul. Berikutnya, ini ada pertanyaan dari Pak Andes. Ustaz. Ya, terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak Rul. Ayat 13-14, untuk bisa seorang memilih keputusan hingga dapat menghasilkan lebih banyak manfaat. Ya, memilih tahun menghasilkan. Ya, betul, udah benar ya. Jadi, saya kira Pak Andes cuma minta konfirmasi. Makanya saya katakan tadi, akal. Akal itu hasilnya ilmu. Jadi, kerja akal itu hasilnya ilmu. Ya, karena akal itu kan punya hukumnya sendiri. Jadi hukum, makanya terkadang kita menggunakan istilah rasional objektif. Rasional yang objektif. Rasional bekerja berdasarkan akal, objektif sesuai dengan hukum-hukum akal. Tidak subjektif. Begitu. Jadi benar. Yang kedua, dari Ibu Ati Saraswati, menggantungkan diri. Ya bisa juga kalau mau, tetapi kalau menurut saya sih lebih kepada tadi. Jadi seandainya kita bisa naik ke atas, baru melepaskan diri kita, kita tidak akan mampu menolong diri kita sendiri. Manusia itu begitu lemah. Ya. Jadi kalau kemudian dikatakan bahwa Muhammad itu tidak mampu ditolong oleh Allah SWT, ketahuilah bahwa Muhammad itu sendiri adalah rahmatan lil alamin. Nah, kitalah yang tidak bisa menolong diri kita. Karena kita tidak mampu menolong diri kita, kalau kita anggaplah gantung diri juga. Coba misalnya kita mencantolkan tali di pelafon. Baru kemudian kita bikin tali lasso dan masukkan kepala kita di sana. Baru tendang kursi tempat kita berdiri. Maka otomatis kita akan terikat oleh tali itu dan kita akan mati di situ dan tidak bisa menolong diri kita. Tidak akan bisa menolong diri kita. Nah, jadi Jemaah sekalian serbagi artinya manusia itu tidak mampu menolong dirinya, dia butuh pertolongan dari orang lain. Nah, sedangkan di ayat sebelumnya tadi Allah itu selalu menolong Muhammad. Berarti kalau kita ditolong Muhammad, hakikatnya ditolong Allah. Atau kalau kita ditolong Allah, hakikatnya melalui pertolongan Muhammad. Bagaimanakah pertolongan Muhammad kepada kita? Yaitu syafaat. Jadi itu hanya kiasan aja, Bu. Jadi jangan terlalu dipikirkan gantung dirinya. Tapi itu perumpamaan sebetulnya. Caranya Allah menjelaskan kepada kita betapa manusia tidak mampu menolong dirinya sendiri. Gitu. Berikutnya lagi, Pak Anandito, relasi 17 dengan surat At-Taubah ayat 9 yang berisi perintah memerangi orang-orang Ahlul Kitab. Ya, kalau surat At-Taubah, ya surat At-Taubah 29 itu berkaitan dengan orang musyrik Mekah. Ya, karena kalau kita lihat surat At-Taubah itu sampai terakhir berkaitan dengan orang musyrik Mekah. Jadi begitu. Jadi spesifik itu ayat. Jadi orang Mekah tadinya mengusir Nabi dari Maka Nabi kemudian hijrah ke Madinah. Terus kemudian tahun ke-7, Nabi kemudian Fatu Mekah, kembali ke Mekah. Nah, dibikinlah pengumuman bahwa orang-orang musyrik itu diberikan pilihan. Kalau mau masih menyembah berhala, harus keluar dari Mekah. Ya, kenapa? Karena ini tempat untuk suci. Apakah ini peraturan Muhammad? Bukan. Peraturan yang sudah diakui turun-temurun di Mekah. Bahwa Mekah itu adalah tempat yang tadinya kosong, diberikan kepada Nabi Ibrahim untuk menjadikan tempat itu sebagai pusat ibadah dan tauhid, kan begitu. Dan ini orang Mekah semua tahu. Orang Mekah itu kan kebanyakan Quraisy. Semua tahu kalau itu adalah tempat bukan Muhammad. Jadi Muhammad itu hanya mengembalikan fungsi daripada tempat itu. Ya memang begitu aturannya dari awal. Itu sebabnya maka Nabi tidak membunuh orang musyrik di sana. Diberikan pilihan. Kalau masih mau menyembah berhala, harus keluar dari Mekah. Karena Mekah ini telah dibangun oleh moyang-moyang kita, Nabi Ibrahim dan Ismail, sebagai pusat tauhid. Tidak boleh ada penyembah berhala di sini. Jadi kalau masih mau tinggal di Mekah, ya harus berhenti menyembah berhala. Kalau masih mau menyembah berhala, ya keluar dari Mekah. Begitu ceritanya. Kemudian tidak ada kata-kata memerangi Alkitab. Iya.
Tapi di ayat situ ada kata utul kitab itu Ustaz? Ya, jadi kita lihat Mas Kaiser bahagia. Jadi kalau misalnya ada kata-kata utul kitab di situ, pasti konteksnya seperti ini. Mari kita lihat ya. Surat At-Taubah. Ya, kita lihat surat At-Taubah surat 9 ayat surat 7 ayat 29 ya. Kita lihat. Jadi Mas Kaiser bahagia, ya. Ini kita lihat Allah berfirman. Ya, ini kita lihat dulu ayat 28 ya. Belum kelihatan Ustaz. Belum kelihatan ya? Belum, Ustaz. Soalnya saya tadi keluar kan tadi. keluar. Sekarang kita masuk ya. Kita mulai dari 28 ya. Nah, kita mulai dari 28 dulu supaya nyambung ceritanya ya. Ini adalah apa namanya? Maklumat ya, maklumat Allah melalui Nabi berkenaan dengan fungsi Mekah. Karena di awal itu surat At-Taubah ini surat pembebasan Mekah, yaitu berkenaan dengan musyrik. Allah berfirman bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu wa orang beriman. Innamal musyrikuna, sungguhnya orang musyrik itu najasun. Najis apanya? Hatinya, jiwanya. Ya, karena menyimpan patung di dalam jiwa kita, membesarkan patung itu kan adalah kotoran. Maksudnya najis di sini karenanya tidak boleh tinggal di Mekah. Sedangkan Mekah ini kan adalah tempat suci. Tempat suci maksudnya hanya untuk menyembah satu Tuhan yang esa. Fala yaqrabul masajidal haram. Nah, itu dia. Maka tidak boleh mereka mendekati Masjidil Haram ba'da amihim, setelah tahun ini. Jadi tahun ini diberikan kesempatan terakhir, dan kesempatannya sebelum mereka dieksekusi, maksudnya keluar, dieksekusi bukan dibunuh, disuruh keluar, itu diberi waktu 4 bulan. Bisa dibuka di ayat pertama surat At-Taubah. Ayat pertama dan kedua Taubah itu berbicara mereka diberi kesempatan 4 bulan berpikir. Jadi Nabi membuat pengumuman bahwa Mekah ini hanya untuk penyembahan kepada Allah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh moyang kita dulu Nabi Ibrahim dan Ismail, maka tidak boleh lagi ada penyembahan patung sejak hari ini, ya, setelah tahun ini. Ya. Nah, sejak Nabi masuk ke sana, diumumkan ini diberi waktu 4 bulan. Setelah 4 bulan memutuskan apakah dia mau meninggalkan Mekah atau tinggal di Mekah. Kalau dia mau tinggal di Mekah, syaratnya tidak boleh menyembah berhala. Kalau dia mau menyembah berhala, syaratnya harus meninggalkan Mekah. Maka fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hada. Wa in khiftum ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi. Ya. Jadi jangan khawatir berkaitan dengan masalah-masalah nafkah dan sebagainya. Jadi mungkin ada orang yang hidup dari dari mencari nafkah dengan menjual patung dan sebagainya. Wa in khiftum ailatan. Kalau kamu takut menjadi miskin setelah menjadi tidak menyembah berhala lagi, atau tidak berkaitan dengan bisnis menyembah berhala, karena setiap aktivitas manusia kan ada ekonomi yang berkembang di situ, termasuk patung. Fasawfa yughnikumullah, yakin Allah akan berikan, mencukupkan kalian, min fadli, dari karunia-Nya. Insya Allah, Allah menghendaki. Inna Allah alimun hakim, semuanya Allah Maha mengetahui lagi bijaksana. Masuk 29. Qatilul ladina la yu'minu billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasulah wala yadinuna dinal haqqi minal ladina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum sagirun. Jadi Allah mengatakan di sini, maka perangilah ya orang-orang yang qatilul ladina la yu'minu, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Ini kan ingat ayat ini adalah setelah Fathu Mekah. Ya, berarti menyatunya kembali antara Madinah dengan Mekah. Ya. Dan pada saat itu, jemaah sekalian, pada saat itu Nabi sebagai kepala negara. Jadi harus kita paham konteks ayat ini. Nabi bukan sebagai Nabi saja, tetapi Nabi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan pada saat itu. Siapa milik kepala pemerintahan? Di awal. Ya. Waktu Nabi pindah ke Yastrib. Kita mundur lagi Yastrib, lalu kemudian Nabi mengumpulkan masyarakat Yastrib, disuruh mereka bikin persepakatan, dan mereka membentuk persepakatan, lahirlah konstitusi yang bernama Piagam Madinah, Sahifah Madinah, dan mengangkat Nabi sebagai penanggung jawab pelaksana pemerintahan di sana. Ya, jadi itu kita lihat konteksnya. Nah, setelah Nabi pindah di Madinah, lalu kemudian terjadi serangan-serangan. Jadi Nabi untuk menegakkan semua sistem pemerintahan yang
yang bersih, yang bagus, ya kalau istilah sekarangnya clean governance itu belum bisa dengan sempurna. Kenapa? Kerjanya perang. Ya. Setiap saat perang. Dalam satu tahun itu bisa sampai 2-3 kali perang. Dan kebanyakan perang itu diinisiasi oleh orang yang datang dari Mekah. Dengan bekerja sama dengan siapa? Bekerja sama dengan orang-orang suku-suku yang ada di sekitar Madinah, termasuk Yahudi dan Nasrani terkadang dilibatkan. Nah, jadi kita lihat konteksnya dulu. Ya. Ingat terakhir sekali, bahkan Yahudi itu dilibatkan untuk memerangi Nabi, sehingga kemudian pada akhirnya nanti terjadi perang Khaybar. Khaybar itu adalah Yahudi di sana yang mengganggu Nabi. Ya. Nah, kita teruskan. Qatilul ladzina la yu'minu billahi wala bil yaumil akhir. Setelah kasus ini, maka berdaulatlah pemerintahan Nabi, Mekah dan Madinah bersatu yang begitu besar. Maka kemudian sejak pada saat itu, qatilul ladzina la yu'minu billahi wala bil yaumil akhir, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak juga beriman kepada hari akhirat, wala yuharrimuna ma harramallah, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah SWT wa Rasulnya, wala yadiduna dinal haqqi, dan mereka yang tidak beragama dengan agama kebenaran, minal ladina, dari kalangan orang-orang utul kitab, ahli kitab. Ya, ini kata-kata min ini menunjukkan ada pembatasan. Ya, ada pembatasan. Berarti artinya apa, jemaah sekalian berbahagia? Adalah mereka-mereka yang selama ini mengganggu Nabi, maka sekarang diperintahkan untuk merangi mereka secara menyeluruh. Ya, tapi ingat ada kata-kata minal ladzina utul kitab, hatta, sampai, ya, yu'tul jizyatah. Jadi artinya apa? Batasannya sampai di sini aja, coba lihat. Sampai apa? Yu'tul jizyah, membayar pajak. Iya. Membayar jizyah. Jadi artinya jemaah sekalian berbahagia, ini hanya caranya Nabi menegakkan sebuah pemerintahan. Iya. Jadi tidak apa-apa mereka tidak beriman kepada Allah, enggak masalah. Tidak apa-apa mereka kalau belum mengharamkan apa yang Allah haramkan. Tidak apa-apa mereka kalau beriman dengan agama yang benar. Tetapi membayar jizyah. Kan begitu. Kan pembatasnya ini hatta yu'tul jizyata. Jadi sampai kapan diperangi? Kalau membayar jizyah. Jadi jelas sekali. Ya. Jadi artinya waktu Nabi di Madinah, Nabi tidak bisa membangun negara dengan baik karena tidak bisa misalnya memungut pajak dari masyarakat. Kenapa? Karena lahir perang setiap saat. Ya, Nabi boro-boro mengurusi pajak, hanya kerjanya mengurusi melawan mereka yang datang dari luar. Nah, sejak pada saat ini negara kan harus berjalan. Negara harus running well. Nah, untuk running well kan harus butuh pendapatan. Bagaimana pendapatan itu datangnya? Dari rakyat sendiri, yaitu butuh pajak. Bagaimana cara? Ya pajak harus dipaksakan. Dimanapun di negara di dunia pajak dipaksakan, karena menyangkut masalah berjalannya negara. Di Indonesia juga kalau ada main-main dengan pajak ya ditahan, ditangkap. Nah, jadi ini lihat ini pembatasnya, Mas Anadito lihat. Hatta yu'tul jizyata, sampai mereka membayar pajak. Ya. Ini kata-kata upeti nggak enak. Jizyah itu pajak. Pajak dari non-muslim itu namanya jizyah. Ya, jadi pajaknya atau zakatnya orang non-muslim itu namanya jizyah. Karena orang Islam kan sudah ada zakat, infak, sudah ada humus dan sebagainya. Nah, sedangkan mereka tidak ada. Bagaimana caranya membiayai negara? Mereka harus bayar pajak. Ya. An yadin wahum sagirun. Gitu kira-kira. Jadi kata-kata an yadin dari hasil kerja mereka. Ya. Jadi dari hasil kerja mereka begitu. Nah, jadi saya kira ini jelas sekali maksudnya. Jadi ini adalah negara berat. Ya. Bukan perintah untuk memerangi ahlul kitab ya Ustadz ya, tapi perintah untuk memerangi ini ya, orang-orang yang cenderung mengganggu pemerintahan yang baru terbentuk di Madinah ini ya. Betul sekali. Sehingga mereka itu bukan dipaksa untuk masuk Islam atau membayar jizyah, tapi tujuannya agar mereka ikut mensupport pemerintahan yang baru terbentuk itu Ustadz ya. Betul sekali. Mensupport dengan cara membayar jizyah ini ya. Iya. Makanya di dalam ceramah-ceramah kita di sini menyampaikan bahwa kalau kita paham Al-Quran, orang Islam itu harus selalu terdepan di dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan negaranya. Walaupun dia minoritas, tidak harus mayoritas. Orang Islam tinggal di Amerika, dia harus ikut menjaga keamanan negara itu. Orang Islam tinggal di Singapura, walaupun minoritas, dia harus terdepan di dalam menjaga keamanan negara itu. Begitu orang Islam. Ya. Karena inti beragama adalah menegakkan masyarakat yang tenang. Ya, begitu.
Saya kira jelas sekalian cukup sampai di sini. Kalau tidak ada lagi karena waktu kita sudah Ada hampir yang selesai. minta didoakan Ustadz. Siapa itu? Dari Bu Suharni. Oh iya. Jelas sekalian ini dari Suharni ada siapa ini? V. Karnelian Goni. V. Karnelian Goni Fudael Setiawan bin Iman Setiawan. ICU karena DBD. Terima kasih. Jelas sekalian mari kita doakan untuk Ananda V. Karnelian Goni Fudael Setiawan bin Iman Setiawan, ponakan dari Ibu Suharni. Semoga Allah selalu mengangkat penyakitnya, sebab-sebabnya diangkat, diberikan yang penyembuhan dengan kesembuhan yang sempurna. Ala hadinya wa likullitin salihah bi haqqi Muhammadin wa ali Muhammad, khususan ila Ananda fi Cornelian Wani Fudail Setiawan bin Iman Setiawan. Dengan Fatihah dan selawat kami, Allah kau berikan kesembuhan kepadanya dengan kesembuhan yang sempurna. Kamu keluarkan dari ICU dengan secepat-cepatnya, dengan mengangkat berbagai macam penyakit yang ada pada dirinya. Al-Fatihah ma'as-salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja sakhri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas kehadiran dan partisipasinya, terutama yang telah mengajukan pertanyaan. Atas segala khilaf dan kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.